Sekarang tuh lagi viral lagi kan ya, itu si CEO gadungan itu katanya dia pergi ke Italia tanpa membawa si Sarwenda. Jangan-jangan hubungannya udah mulai renggang. Jangan-jangan itu si CEO gadungan itu pergi ke Italia itu karena dia itu pusing. Di Indonesia itu udah banyak banget hujatan, udah banyak banget kontroversi, jadi dia itu kabur untuk menghindar gitu. Atau mungkin uangnya Sarwenda udah mulai dikuras habis gitu, udah mulai dapat tuh di apa yang dia mau udah dapat gitu. Makanya dia pergi tuh ke Italia tanpa membawa si Sarwenda. Dan dia itu ngoceh kayak gini. Yang bikin shocknya lagi tuh pas aku lihat video si Sarwenda itu ngecek HP, ternyata duitnya udah gak ada, udah kosong, dipakai tuh sama si Gio. Itu CEO apa mau kondok sih, ya Allah, masa CEO berani-beraninya pakai duit cewek gitu tanpa izin dulu lagi. Meskipun itu duit dikasih dari lu tuh, itu nggak usah dipakai lagi, nggak bisa lu pakai lagi kan itu udah dikasih. Ini kocak banget sumpah, bilangnya CEO tapi duit pacar sendiri diembat, nggak diambil gitu tanpa izin. Sampai si Sarwendanya itu mau pakai duit tersebut gak bisa. Udah beranak dua, takangkang juga, dikangkangin Cang Cincong tadinya juga si Cina kebun sayur. Ya kan, cuma aku bilang sama Ko Ruben, ini mau ku puji, Ko Ruben semakin ganteng loh, semakin ganteng, wibawanya semakin ini, nggak sakit-sakitan lagi. Dulu semenjak masih sama Cina kebun sayur, sakit-sakitan, lesu, keruh, muka keruh. Ya kan udah perawatan kayak ini di itu, iya masih keruh. Itu kayaknya aura dari kebun sayur, Cina kebun sayur. Cina kebun sayur itu apa bang? Cina kebun sayur itu kalau di bahasa Medan itu Cina miskin. Ya bahasa Sumut itu, bahasa Binjai itu Cina miskin gitu. Semenjak pisah ini udah makin bagus auranya loh. Cuma aku bilang sama Ko Ruben, kejam aja kenapa? Kejam kayak Atalari kemarin waktu pisah sama bininya. Orang ada ini kok, ini enggak. Ini kok tengok Ko Ruben ini baik loh. Sampai katanya rumah yang diangsurinya itu anaknya tinggal di situ sama mantan bininya. Ya kan belum lagi katanya waktu apa itu mertuanya juga yang ngebiayain maksudnya Ruben yang ngebiayain mertuanya. Ya kan sampai kata di kita berjani, ngapain kau minta maaf ke netizen, minta maaf kok sama Ruben. Karena kan yang biayain anakmu kan Ruben. Ngapain kau minta maaf sama keluargamu ya? Karena kan yang biayain kan keluargamu kan Ruben katanya gitu. Gitu baik loh dia ya kan Ko Ruben ini. Aku nengok Cina kebun sayur ini gitu ya Ko Ruben maunya mamanya pun gini, maksudnya Ko Ruben pun ku bilang gini ya, kalau ngebiayain anak, cuma kalau bisa ngebiayain itu jangan lewat rekening mantan bini, nggak usah. Maunya kayak di mana anaknya sekolah, les atau mengikuti kegiatan apa, langsung aja ke situ bayar gitu kan. Biasanya mama kalau udah nggak suka sama mantan lakinya kan biasanya gini kan, sana kau jangan kalau di sini sama bapakmu aja kau tinggal gitu kan. Orang bapaknya juga mau ngebiayain kok, kenapa nggak gitu? Aku takutnya gini ya kan, anak jangan dijadiin tameng. Karena kan biasanya kan mau nggak mau kan anak dijadiin tameng supaya emaknya juga mengikuti menikmati fasilitas dari bapaknya. Janganlah ya kan, mau nggak mau kan nanti dinikmatinya juga, ditransfer 200 juta katanya kan, 200 juta itu kan untuk anak kan, 200 juta ke kantong maknya misalnya. Mau nggak mau kan dipakai nanti entah untuk perawatan ya kan gitu. Memang digantinya tapi kan dipakainya dulu, talanginya dulu pakai itu gitu. Maunya jangan ke rekening mamanya gitu. Kalau nggak usir aja, kenapa usir ya kan? Anak bisa nanti, anak nggak apa-apa diizinkan aja nengok emaknya, cuma kalau bisa emaknya jangan tinggal di rumah yang dibayarin itu. CEO pun katanya tinggal situ, CEO ya yang punya perusahaan 2000 seluruh dunia katanya, 2000 unit, 2000 toko. Ya aku pendengar CEO live dari pagi ke pagi CEO sama Cina kebun sayur, entahlah. Hai, teruntuk pacarnya Cici S ya, yang katanya pacarnya itu CEO ya. Ya saya nggak mau pusingin sih ya, pekerjaan kamu itu apa terserah kamu aja lah ya kan. Cuma yang mau saya masalahin di sini adalah kamu bisa lihat nih apa yang terjadi, situasinya ya kan, akibat ucapan yang dilakukan oleh pacarmu si Cici S ini ya. Akhirnya jadi berakibat fatal ya kan. Jadi kalian juga tidak bisa live ya. Sudah beberapa hari ini kami semua nih para netizen tidak melihat kalian live ya. Nah, yang saya mau omongin sama kamu nih sebagai kamu pacarnya S ini ya, bisa nggak sih kalau lagi live kalian berdua tuh nggak pecicilan banget ya. Terutama kamu loh ya sebagai laki-laki, tangannya jangan ramah gitu loh ya. Ramah tahu nggak dalam artian apa? Rajin menjamah. Udah tahu pacar kamu itu CS itu orangnya pecicilan, lenje ya. Tambah dipancing sama kamu dengan kamu ramah tadi tangannya, menambah dia jadi pecicilan. Kadang ketawa-ketawa yang nggak jelas ya kan.
Jadi lucu banget tau nggak ya? Risih Jadi di sini banget, makanya tau saya nggak juga sih? mau ngomong nih sama kamu ya. Harusnya kamu bisa nasehatin pacar kamu tuh ya, supaya yang jadi masa lalu dari pacar kamu nggak usah dibahas-bahas kayak gitu. Apalagi di dalam live loh, di medsos Betul. ya, Ngapain yang meninggalkan dibahas-bahas? jejak banget ya kan. Ini bikin malu banget tau nggak? Dan apalagi kamu seorang pimpinan lah, boleh dibilang di dalam brand yang sedang kalian tawarkan berdua. Itu adiknya CS atau karyawannya tuh, siapa namanya saya nggak tahu deh tuh ya. Apakah kamu juga nggak bisa nasehatin mereka apa, ya kan? Nah akhirnya jadi kayak gini kan, rusak semuanya ya kan, gitu loh. Nah coba kalau kamu sebagai laki-laki yang punya wibawa ya, punya wibawa gentleman, masalah ini nggak akan terjadi ya. Oh. Kadang kamu juga suka mancing-mancing ya kan, ngomongin lah Rembo lah, kadang ngomongin Pelangi, nggak pantas ya. Dan kamu itu juga bukan bapak dari anak-anaknya Koruben ya. Harusnya kamu menasehati pacarmu supaya dekatkan anak-anak ini kepada bapaknya ya. Itu aja nih yang saya mau omongin sama kamu ya. Berubahlah ya, semoga-moga sih kalian bisa jadi bersatu ya. Apalagi kan kalian sudah terlalu kelihatan terlalu show off banget gitu di dalam live kalian ya. Kami netizen mendoakan. Dapatnya 200 juta itu cuma setengah jam live. 200 juta itu didapat dari orang-orang atau netizen yang beli produk mereka saat dia live. Ketika netizen marah, otomatis dong drop. Yang ada apaan saat live itu hujatan semua. Dia merasa salah, omongannya salah, dia merasa, tapi dia tidak minta maaf ke sono. Dia minta maafnya ke netizen. Supaya apa? Supaya bagus, penontonnya oke lagi, guys. Ya tapi nggak tahu di balik itu, siapa tahu dia minta maaf di belakang layar, mungkin, mudah-mudahan. Nah kalaupun minta maafnya, kalau gua nih, gua tenteng anak gua dua-duanya kan, ayo kita ketemu di resto ini, apa di rumah, apa di mana begitu. Ontong pakai bawa adek lu, ontong pakai bawa karyawan, bodyguard lu gak usah, bawa aja bocah berdua, set dudukin, minta maaf, kita damai dah tuh. Terus bocah jadwalin ketemu bapaknya hari apa, kan hari ada 7, ambil 2 hari, hari Rebo apa hari Kamis apa hari Senin, simple. Damai itu indah say, bener dah, rezeki jadi makin lancar. Kalau baik-baik aja mah gak ada habisnya kita ngikutin emosi, ngikutin hal-hal yang buruk, gak bakalan ada habisnya. Kalau kita ngelihat jeleknya pasti kita gondok aja, kalau kita ngelihat baiknya damai. Oke, ini mau masukan aja, ini mau kritik sedikit aja nih sebagai netizen. Hai. Cek, gue juga nggak butuh duit lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sarwitil memohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan saya kemarin. Sekarang saya menyesal telah mengucapkan tidak membutuhkan uang 200 juta itu. Setelah saya pikir-pikir beberapa hari ini, ternyata saya masih butuh uang 200 juta itu, dikarenakan cicilan saya masih banyak dan hasil lab saya menurun drastis. Biasa saya mendapatkan setengah jam 200 juta di dalam lab saya, dan sekarang saya hanya mendapatkan 25.000. Ternyata saya menyesal. Terima kasih atas pengertiannya kepada saya dan kepada segenap netizen, dan tidak lupa kepada mantan suami saya yang terhormat dan saya cintai. Ada bedanya kelas antara perempuan yang memilih diam, menjaga martabat, dan fokus bertanggung jawab membesarkan anak-anaknya tanpa butuh validasi dari netizen, dengan laki-laki yang jiwanya rapuh dan hobi mengobrol drama kosmetik di depan kamera. Sungguh ironis melihat seorang mantan suami yang fisiknya laki-laki tapi kelakuannya melebihi ibu-ibu arisan. Ya, Orang kenapa suka nangis lagi? mengumbar tangisan rumah tangga di televisi. Cinta Pio. Bang, sorry nih ya bang ya, gue dari A sampai Z lu ngomong gue sama sekali nggak ada yang setuju. Gue bakal bahasin satu-satu, gue akan kasih pendapat gue pribadi satu-satu dengan opini yang lu ungkapin di sini. Pertama, lu membedakan antara si perempuan yang diam aja dan fokus bertanggung jawab, yang gak haus validasi dan fokus bertanggung jawab membesarkan anak-anaknya. Pertanyaan gua, diam dari mana? Apanya yang diam? Ini kasus heboh, dia sampai dihujat segala macam, itu ulah siapa? Ulah siapa? Gua tanya, emang ulah Ruben
Jelas-jelas itu muncungnya dia, itu keluar dari mulutnya dia yang koar-koar di live, yang nyindir-nyindir mantan suami. Orang mantan suami juga anteng-anteng aja. Selama 6 bulan dia nggak bisa ketemu anaknya juga diem-diem aja. 6 bulan belakang kemana? Selama 6 bulan mantan lakinya nggak bisa ketemu anaknya. Lo kemana? Masyarakat kemana? Emang ada yang koar-koar? Nggak ada. Kenapa? Karena Ruben juga nggak koar-koar di sosmed. Dia juga nggak curhat kok. Dia juga nggak ngeluh di sosmed. Tolong bantu gue ya. Gue nggak bisa ketemu anak gue selama berapa bulan ini. Emang ada dia drama? Ini kalau misalnya si ceweknya itu nggak bacot, ya, nggak nyindir-nyindir mantan suaminya, ini nggak bakal gede, Bang. Jadi siapa? Sekarang gue tanya, siapa yang diem aja? Dia nge-live cari duit buat anak-anak ya katanya. Tapi dengan cara nyindir-nyindir. Nggak cuma satu loh, nggak cuma satu live-nya dia itu nyindir-nyindir mantan suaminya. Banyak Bang. Makanya kalau misalnya abangnya masih nggak paham atau abang buta, ya minimal abang tuh pelajarin dulu. Ya susah sih kalau sama-sama nggak punya hati ya. Mau tai juga rasa coklat. Terus dia bilang apa? Sungguh ironis sama laki-laki yang jiwanya rapuh dan hobinya drama kosmetik di depan kamera. Gue kasih tau nih Bang ya, si Ruben kalau nggak ditanya, kalau ini nggak besar nih, nggak akan ada yang nanya dia, nggak akan Bang. Ini kalau nggak viral gara-gara mulut mantan bininya, dia juga nggak bakal ditanya-tanya sama media, nggak akan. Kemana 6 bulan tuh kemana? Emang ada yang nanya-nanya dia? Emang ada yang podcast-podcast ke dia? Nggak ada. Emang dia ada curhat di sosmed? Nggak ada Bang, nggak ada. Ini kan bermula gara-gara kubu mantan bininya aja yang nyindir-nyindir segala macam di live. Dagang kok nyindir-nyindir, fokus dagang-dagang aja. Ngapain bawa-bawa mantan suaminya? Ngapain sekarang gue tanya, ha? Ngapain? Terus lu bilang apa lagi Bang? Dia kayak ibu-ibu arisan yang hobinya nangis di depan kamera. Ibu-ibu arisan mah nggak ada yang cengeng. Ibu-ibu arisan itu hobinya cuma ngerumpi, ngegosip, ya kan? Kayak Ben, apa kabar? Masih inget nggak sama aku? Tetangga kamu loh ini, teman kecil kamu. Dulu rumah kita tuh sebelah-sebelahan. Rumah kita tuh cuma dibatasin satu dinding. Nah, sebelah rumah kamu, rumah aku. Nah, jadi kan aku udah sering banget tuh buat VT ya kan, beberapa kali aku posting foto masa kecil kita. Itu yang nonton jutaan orang, banyak banget. Apalagi terakhir itu di Instagram yang nonton sampai 30 juta. Tapi kamu belum notice, mungkin kamu sibuk ya, nggak apa-apa sih. Cuman aku di sini turut prihatin ya Ruben ya atas berita-berita yang lagi seliweran di mana-mana. Itu memang beritanya itu bikin aku tuh kayak mana ya, nangis. Aku nontonnya nangis loh. Di sini aku mau menegaskan kalau aku minta maaf ya Ruben ya. Mungkin kamu nggak bales VT aku, nggak notice, mungkin kamu masih masih sakit hati karena dulu waktu kecil kita tuh kalau berantem suka kata-kataan ya. Aku minta maaf ya, mungkin kamu masih marah sama aku ya. Jadi ngingetin aku dulu tuh sering ngata-ngatain kamu, maaf ya. Pokoknya aku doain semoga masalah kamu itu cepat selesai. Kamu yang semangat, insya Allah di balik ujian ini pasti ada hikmahnya ya Ruben ya. Mudah-mudahan kamu diberikan kekuatan, diberi ketabahan, dan semua masalah itu cepat selesai. Satu lagi nih untuk Jordi Onsu, aku cuma pengen ngasih tahu ya, kita tuh kalau bersaudara itu selepas siapa yang salah siapa yang benar, kita sebagai saudara yang lebih muda itu harusnya meminta maaf duluan selepas itu masalahnya apa. Apalagi Ben sekarang kan lagi dalam kondisi yang harus disemangatin, disupport. Terus harusnya saudara itu, peranan saudara itu penting banget loh, karena apapun cerita kalian itu saudara, kalian itu nggak boleh musuhan ya. Aku kenal banget kok siapa keluarga kamu itu ada ciri 100 juta per bulan belum termasuk sekolah dan listrik, nggak butuh.
Waktu baca komentarnya orang-orang pada bilang kalau gue dapat 200 juta dari suami gue, ntar gue salim kalau dia salah, gue yang minta maaf begitu-gitu ya. Jujur jarang banget nimbrung masalah artis. Masalah sendiri aja udah banyak, mau nimbrung masalah orang nggak ada tenaganya. Cuma karena dia di situ bilang setengah jam bisa dapat 200 juta. Nah, sebagai orang yang juga cari uangnya di live dan affiliate, lebih ke penasaran aja sih Mbak. Soalnya setengah jam dapat 200 juta itu komisi atau omset kotor. Soalnya kalau kamu jualannya skincare itu kan rata-rata komisinya 10% atau 15 bahkan yang 20. Tapi rata-rata emang 10%. Coba yang affiliate skincare komen deh. Berarti dalam waktu setengah jam dia bisa dapetin 2 miliar. Wow. Kalau setengah jam omsetnya sebanyak itu, kalau aku jadi mbaknya ini 66 tanggal kembar aku gak bakalan off live. Bayangin kalau itu omset bersih, berarti live sehari 8 jam aja selama 2 hari atau 3 hari berturut-turut itu udah punya uang miliaran buat beli rumah lagi.